gitu. Jadi di lapangan saya tahu kamu oh ini kondisinya gitu. Sampai sini udah ngerti ya? Iya. Tapi itu Pak, kalau MCB load itu kan punya kita itu kan cuma berapa ampere gitu ya, sama beda sama dengan punya Westilo. Kalau punya Westilo itu untuk load ke BTS itu 80 ampere. 80 ya? Oh 80 ya. Kalau punya kita itu cuma 63 ya. Oke. Nah, itu saya pernah waktu di set itu orang transmisi minta diganti apa MCB kita itu karena pengen sama kayak di Westindo 80 gitu. Jawaban kamu gimana? Ya, saya suruh request aja ke Wiraki gitu. Ya betul. Karena ini kan berdasarkan permintaan dari Telkomsel, nggak macam-macam ini. Karena kan bebannya BTS sekarang lebih kecil dibanding BTS yang dulu. Kalau dulu kan BTS-nya gede-gede tuh ampernya. Iya. Makanya diburukan ini 80. Sekarang kita pakai 63. Karena bebannya itu tak sampai. Coba pernah kamu tes nggak itu di kalau yang udah nyala berapa ampere? Pernah iseng nggak kamu? Ada yang nggak? Kebanyakan si Kiki ya, Kiki yang udah sering gitu. Dia lihat tek. Di MCB itu nanti kelihatan. Di sini kita tag gitu pakai pengampere. Sini berapa nih? MCB untuk BTS. Ini MCB untuk ini ke BTS. Ini paling berapa ampere kalau sekarang? Kalau dulu kan bisa sampai 50 ampere. 50 ampere itu memang kalau dipakai yang pakai 63 itu bisa nge-trade. Karena begitu tegangan turun, ampere ini kan naik. Ya ingat ya. Tegangan di sini misalnya biasanya lagi mati lampu nih kira-kira. Biasanya 54 ya. 54 volt DC. Ini teman-teman udah ngerti ya? 54 ini mungkin udah ngerti kasih sama ini 54 volt DC itu kalau dalam kondisi rectifier normal kurang lebih lah ya 53. Tapi begitu baterai listrik mati dia bisa turun 50 ya, atau kadang-kadang udah 48 tegangan baterainya, otomatis ampernya naik di sini karena rumusnya gitu. Kamu udah pernah baca-baca rumus? Nanti kita inilah. Saya tadinya sih nggak mau buka-buka itu. I itu apa? A itu apa? Ya. P itu apa? Itu rumusnya gimana? P itu apa? Ini sayangnya nggak ada yang orang listrik nih. Kasno? Bukan listrik. BK Pak, orang listrik Pak, BK. Hah? Ini Rahmat. BK Pak, orang teknik Pak, teknik listrik. Teknik PLN. Katanya masih dia bilang kemarin mobil. Ini Pak, Ini, BK Pak. Oh BK. Ini. BK. Ya. Teknik PLN. Teknik. Ayo, boleh nih. Sekarang kamu sharing ke teman-teman nih apa artinya nih? Ya. Dijawab Pak. Apa? Jangan BK. Indonesia atau Amerika. Hah? Hanya pengen jelasin di depan katanya Pak. Pengen ngejelasin di Tahunya depan. ampere cuma voltase. Ampere, ya. ampere. Iya aja. Tegangan. Tadi kan kita kembalinya ke sini dulu nih. Iya, Udah iya. itu aja dulu deh. Ya. Tegangan tuh disebutnya P lambangnya. Ya. Nah itu dulu. Sekarang kita jangan terlalu jauh dulu ke sana. Sambil dia nginget-nginget lain-lain. Ingat. Saya pengennya justru kamu yang ngeluarin. Kalau saya kan ini dong. Kalau satu ada yang ngerti malah enak saya. Jadi oke. Jadi sambil kamu ngingetin lagi. Oke? Kembali ya. Berarti kalau tegangannya turun, ampernya naik. Sementara di sini tadinya kan kalau di dalam kondisi normal dia 50 ampere. Ya. 50 ampere. Kalau kondisi di 54. Tapi begitu di 48, ekipnya akan naik bisa sampai 60 ampernya.
Itu ada hitungannya, tapi nggak usah dulu. Yang penting kira-kira lah gini dia 60 ampere, otomatis ini udah deket banget. Diramanya dikit panas, jeblek turun MCB nya. Rep. Wah. Udah mati dia transmisinya atau BTS. Itu loh ya. Itu kenapa dia dulu pakai 80, kenapa sekarang 63? Karena sekarang itu kalau nggak salah katanya 35-an gitu loh. Sekarang BTS-nya Huawei itu 35 kalau full speed. Ya, saya nggak usah bilang full inilah full beban. Full speed dia 35 ampere. Kalau normal aja kalau pernah saya cek dulu itu sekitar 20 ampere. Normal. Ini kenapa dia beda 20 sama 35? Ini bebannya itu tergantung juga antena. Nah, udah terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa, sekedar tahu. Setiap sektor antena, ya, dia punya beban masing-masing. Antena kan sektor sekarang namanya punya beban masing-masing untuk memancarkan frekuensi, menyangkut ini, menerima frekuensi, punya beban masing-masing. Nah ini segini nih. Kalau dia normal aja, bebannya nggak terlalu banyak, yang nelpon nggak terlalu banyak, di keempat-empatnya ini cukup dengan 20 ampere dia. Yang pernah saya lihat ya, bahkan itu kalau nggak salah dia kalau satu sektor, dua sektor cuma 9 ampere. Makanya kan hemat banget sih ini Huawei ini. Hemat energi dia. Oke, sampai sini paham ya? Kenapa dia itu tadi pertanyaannya kenapa katanya minta ganti? Untuk ganti benar jawabannya request langsung. Karena yang ini mutusan ini bukannya kita, bukannya Wiraki. Procurement designer Telkomsel, dia udah punya hitungan sendiri. Ya, benar jawaban kamu ya. Silakan aja request ke Telkomsel, gitu ya. Biasa mereka bawa sendiri juga. Ini terserah urusan dia, gitu aja. Terserah urusan dia, tapi kita nggak boleh menggantinya. Oh, dari kita sendiri nggak boleh ganti. Nggak boleh nyediain. Kalau minta pasangnya sih nggak apa-apa. Ya, tapi biasanya mereka udah jago masak sendiri kok. Ya, oke benar ya. Ini, yuk lagi. Ini memang kalau kita bahas lama sih satu-satu ini. Harus di-set baterai, Pak. Hah? Cara kerja harus di-set baterai. Benar, tak. Ini udah siapa sini? Perlu nggak kamu ini saya kasih skematik? Perlu, Pak. Skematik. Nah, Skematik itu nanti kalau kamu baca bukunya sebenarnya. Kamu bingung ini apaan gitu ya. Mau ke situ juga boleh, mau langsung ke ini lain boleh. Saya sih ikut aja. yang lain aja dulu. Yang lain, Nah. karena itu skematik biasanya itu kamu harus tahu dulu. Karena skematik tuh kayak gini ya. Ini yang dasar kemarin saya ceritain sama Eding sama siapa ini Bu? Ju, siapa lagi? Ricky ya. Skema gampangnya kan gini. Ini sebenarnya skema. Jadi gitu. Nah, ini di sini di samping disebut namanya apa dia ini, ya? Ayo. Mas Kas? Jadi sare Mas Kas. Ayo rokok dulu. Oh, mati. Siapa? Ini ya. Sambil ngopi, Pak. Ini skema dasar daripada rectifier. Jangan milah telepon.
Ini siapa dasar ya? Yang asli disebut namanya rectifier itu ini sebenarnya. Asli diode, namanya aslinya dioda. Dia udah. Dioda. Sebenarnya di sini udah sangat dalam karena kamu jarang sekali lihat gambar skema ya, tapi nggak apa-apa. Untuk sekedar tahu aja dulu, dioda inilah yang disebut rectifier. Sebenar-benarnya inilah yang disebut rectifier. Ini adalah rangkaian tambahan. Ini yang menurunkan tegangan. Wajar kan? Sebenar-benarnya hanya ini nih. Disebutnya dioda, itulah yang dinamakan rectifier. Sampai situ aja dulu Pak. Dioda ya Pak? Dioda atau diode. Pengertiannya apa Pak dioda itu? Ya rectifier tadi. Rectifier tadi. Dioda itu kalau kita nggak punya sih ya, yang ini udah kecil. Kalau yang gede itu biasanya dia, kalau yang untuk ini ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk kayak awan kayak gitu. Ya. Oh iya Pak. Apa terus dia ada bulat-bulat kayak gitu ya? Ada tanda hitam, ada ininya itu. Itu dioda sebenarnya. Itulah yang nama asli daripada rectifier. Itulah namanya. Yang mengarahkan itu merubah dari AC ke DC itu ini. Ini tuh tinggal merubah tegangan. Ini tuh tinggal mengarahnya aja nih. Jadi, rectifier tadi adaptor itu adalah dioda. Disebutnya dioda. Apa itu adaptor dioda? Bet. Apa itu dioda? Rectifier. Rectifier. Rectifier itu apa? Rangkaian dioda. Oke. Bermacam-macam, ada yang dibentuk jembatan, ini namanya jembatan rectifier. Ini nggak apa-apa nih kalau mau bikin ini ngantuk-ngantuk kan kebiasaan. Kita udah lama nggak belajar. Iya. Pak.